여러분 안녕하세요. 안녕하세요. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Hari ini kalian melakukan apa? Kegiatan hari ini ngapain nih? Aku tadi baru aja selesai kelas. Habis kelas. Habis kelas ya semuanya. Gitu. Kalian ada pernah tahu nggak ya kosakata kegiatan sehari-hari dalam bahasa Korea? Cohada. Artinya apa tuh kalau boleh tahu? Suka. Bener banget. Ini nama canda. Artinya tidur. Mungkin kesukaan deh. Oh gitu. Untuk selanjutnya, gimana kalau kita membuka kelas ini dengan drama Korea? Siapa nih yang suka drama Korea? Saya suka ya. Mau langsung aja? Ada yang pernah nonton drama ini nggak ya? Aku udah pernah. 話し合いを取り付けられるのは以上。 Gimana tadi, seru nggak? Seru. Ini kayaknya mau sama drama. Oke. Nah untuk selanjutnya, tadi kan sudah lihat ya beberapa kosakata, ada beberapa kosakata kayak coayo gitu. Oke, tadi dibilangin kita. Sekarang ada beberapa contoh dari kata kerja yang biasanya dilakukan di kegiatan sehari-hari. Nanti saya baca dulu, nanti kalian boleh ikutin, oke? Dari yang ini, ironada, shawohada, mokta, masida, kada, oda, ilhada, kombuhada, ita, deta, oda, manada, noda, undonghada, shoppinghada, choahada, dengsanhada, yohenghada, shida, jamur jada. Tadi udah dilihat kan beberapa kosakatanya. Ada yang kosakata paling disukai nggak? Kayaknya ini kegiatan yang paling saya suka nih gitu. Boleh dari Hana lupa ya. Saya suka kosakata kita. Mukta suka makan. Kalau Gita gimana? Coahada tetap ya suka. Nah kan tadi udah kosakata ya. Gimana kalau kita selanjutnya mempelajari tentang partikel ya. Biasanya ini akan saya jelasin beberapa partikel dasar. Yang pertama ada url. Boleh dibaca dulu mungkin ini penjelasannya. 1, 2, 3. Adalah partikel yang merupakan pada benda nominal. Partikel ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa benda itu adalah objek secara kalimat. Lalu diletakkan pada kata benda yang berakhiran huruf konsonan dan diletakkan pada kata benda yang berakhiran koma. Nah, di sini kan ada dia dibilangnya ada yang kan udah dijelasin ya. Sebelumnya keren itu digunakan untuk menunjukkan sebuah objek di dalam
satu kalimat. Jadi kayak misalnya ini, Ayu makan roti. Ayu makan roti. Jadi roti ini adalah objek yang dikenai pekerjaan dimakan. Nah, kenapa menggunakan ini ini kan berbeda? Itu kayak tadi sudah dijelaskan, ada yang berakhiran huruf konsonan, ada yang berakhiran huruf vokal. Kalau yang ini huruf apa guys? Konsonan. Jadi dia pakai partikel kalau yang ini menggunakan huruf vokal. Jadi menggunakan ini konsonan. Jadi itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup sih. Oke. Boleh lanjut ya. Udah selanjutnya ESO. Boleh dibaca dulu penjelasannya. 1, 2, 3. ESO merupakan partikel yang melekat tengah-tengah tempat. Partikel ini dapat digunakan untuk menunjukkan tempat sebuah kegiatan terjadi. Jadi ESO ini untuk menunjukkan sebuah tempat terjadinya sebuah kegiatan. Jadi kayak Nia menonton film di bioskop. Jadi bioskop ini merupakan tempat terjadinya kegiatan, yaitu menonton film. Nah, dia ini ditaruh di belakang si tempat itu. Jadi habis tempat baru nanti plus esok. Ini belajar ya. Yuda belajar di kelas. Gitu. Ini kegiatannya belajar. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Boleh. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Boleh kita next ya. Masuk ke partikel yang terakhir. Ada AOYO. Mungkin ada sudah familiar tuh ya. Biasanya kan AOYO coy kan. Boleh mungkin dibaca dulu penjelasannya. 1, 2, 3. AOYO merupakan akhiran kalimat yang menggunakan kata-kata sifat setelah dari dihilangkan. Akhiran ini digunakan untuk percakapan sehari-hari dalam suasana semi formal, tetapi tetap berbicara sopan. Contoh bagaimana akhiran ini dapat digunakan untuk membentuk kalimat pernyataan dan kalimat tanya. Kalimat tanya ditandai dengan kata tanya dan intonasi mari di akhir kalimat. Kita next ke contohnya kali ya. Sini untuk membuat kata kerja berandalan ayo gunakan da. Kalau terdapat vokal a atau o maka digunakan ayo setelah ini. Saya tunjukkan kan noda itu artinya bermain. Danya dihilang. Itu ditambah huruf a ya. Karena ini menggunakan vokal o. Ini digabung jadi seperti ini ayo gitu. Ini dihilangkan lagi terus menggunakan vokal a ini jadi menggunakan vokal ayo digabung ini mana ya terus ini juga sama karena pakai vokal a tambahin ayo cayo ini hilangin kalimat o ditambah ayo. Jadi kenapa sih enggak o a yo gitu tulisan? Mungkin ada yang mau jawab, ada yang mau menjelaskan, mungkin coba. Kenapa itu saya? Jadi di Korea itu ada namanya untuk memudahkan pengucapan gitu. Ini kan susah kalau ayo gitu kan. Jadi kalau kalian menyadar
ada oyo. Kalau yang oyo itu, kalau ada vokal A atau O. Kalau yang oyo itu kalau tidak ada vokal A atau O. Jadinya oyo. Ya, meminta sama kayak tadi dan yang dihilangkan karena ini bukan vokal A atau O, jadi menggunakan oyo. Terus sama kayak tadi digabung, jadinya mogoyo. Ini sama dihilangkan dannya. Terus karena bukan vokal A atau O, jadi dipanggilnya oyo. Diin oyo. Ini sama. Kayak bukan A atau O. Nah ini sebenarnya kenapa sih masih oyo? Ini kan harusnya, tapi kenapa jadi masya? Ada yang mungkin bisa jelasin? Sama kayak tadi kayak yang tadi saya jelasin ya buat mempermudah masyarakat. ya benar banget kita. Jadi untuk memudahkan ibaratnya ini masyo digabung menjadi satu. Ada yang mau ditanyakan? Nih Berarti kalau saya ada berarti oh itu belum sabar. Nanti kita jelasin ya. Juga ada juga kalau yang kata kerja pakai ada gitu ya. Gimana sih gitu kan? Ya. Nah kalau ada itu guys, dia ada khusus. Nah kayak gini nih. Ada bisa langsung diubah menjadi keo. Jadi tidak perlu vokal A atau O kayak gitu lagi. Contohnya buah enggak, hanya menjadi E. Ini sama dannya dihilangkan. Gitu. Ini juga dannya dihilangkan. Terus hanya menjadi E. Gitu. Gimana mungkin bisa? oh berarti kalau sarang ada itu jadinya sarang Keo, iya. Udah paham mungkin? Oke. Selanjutnya, gimana kalau kita mulai dengan percakapan nih? Kan tadi kita udah sempat belajar semuanya ya, Pak. Gimana sih kalau diterapin di percakapan sehari-hari? Ya. Mungkin ada yang mau maju ke depan, mau baca? Boleh lah ya, boleh ayo ke depan mungkin? Oke, ada yang mau jadi A? Oke, kita jadi A, Hana jadi B. Boleh? ini namanya diganti saya. Iya, ini diganti karena kita jadi A, jadi nilai C-nya diganti karena C gitu. 하나씩 하세요. 쇼핑해요. 어디에서 쇼핑해요? 백화점에서 쇼핑해요. Iya, gitu. Keren banget. Boleh kembali? Iya. Udah bisa bercakapnya udah bagus lah. Oke. Untuk selanjutnya, kan tadi kalian sudah sempat baca percakapannya. Gimana kalau kalian membuat percakapan kita sendiri? Jadi boleh nanti ininya diganti tempatnya, kegiatannya juga boleh kalian lihat. Boleh mungkin di ini dikasih ya, di buku kalian. Berarti ini temanya bebas aja saya. Oh, temanya seperti yang tadi ya, kosakata, beberapa kosakata yang sudah kita pelajari. Kalau ada mungkin susah atau gimana, boleh bilang aja. Oke, tadi udah nyoba-nyoba ya. Kayaknya sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa gitu. Untuk menegaskan lagi ya, di sini ini partikel yang tadi kita pelajari kan ya,
Jadi untuk menunjukkan sebuah tempat terjadinya suatu kegiatan, yaitu berbelanja di kadernya kemudian. Terus tadi ada partikel aoyo, heo. Ya, heo-nya apa di sini? Kan kalau shopping heo itu pada dasarnya shopping harga. Jadi menggunakan heo. Ini juga sama. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, tadi untuk disini kan kalau tadi untuk apa? Objek ya benar, objek. Jadi untuk objek, esok untuk menjadi tempat, dan aoyo untuk mengubah menjadi bentuk semi formal. Nah, tadi kan sudah selesai nih, sudah kita review juga. Gimana kalau kita mengerjakan quiz untuk menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gak apa-apa, gampang kok quiz ya, tenang aja. Gak masalah, soalnya dalam masalah nanti kalian boleh lihat hasilnya ya. Boleh di scan. Nanti kalau nilainya bagus dapat hadiah dari sana. Waktunya berapa menit sih? Mungkin untuk waktunya sekitar 2 menit. Apakah cukup? Cukup saja. Oke. Nanti kalau udah boleh kamu bilang ya. Sudah tidak? Sudah saya. Udah bisa. Kayaknya kita ranking 1 ini kayak bener semua soal anak-anak belum ya? Sudah. Oh sudah. Kayaknya itu harus minum banget ya. Oke, udah pada selesai semua? Sudah. Selanjutnya menurut kalian hari ini pembelajarannya gimana? Ada bagian terseru nggak? Seru, saya ada seru. Boleh gamenya seru saya. Gamenya seru. Boleh dari kita mungkin apa sih yang paling seru kegiatannya hari ini? Yang pertama tadi pas nonton K-drama, saya seru sekali. Oh, Dan bagus sama game ini. Game ini bisnisnya seru ya. Kalau untuk anak apa sih yang paling seru mungkin? Ya, yang paling seru dari pembelajaran hari ini Sama kayak tadi kita ada video, terus kosakatanya juga beragam. Terus krisis juga. Kuisnya seru. Berarti yang nilainya bagus banget tadi ya. Iya, pasti dapat. Oke, mungkin untuk pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk hari ini ada tugas, yaitu jangan gitu. Tugasnya kan kita tadi sudah belajar ya kalimat-kalimat, cara membuat kalimat sehari-hari itu seperti apa, partikelnya seperti apa, gitu kan. Jadi tugasnya dikerjain di Padlet. Padlet kan ya? Ya benar. Nanti dikerjain di Padlet, yaitu menulis 3 kalimat tentang kegiatan sehari-hari. Yang kegiatan kamu hari ini, gitu. 3 kalimat ya. Bisa gimana ya? Kalau bisa 3 ya. Untuk pengumpulannya, kalau bisa sebelum pertemuan berikutnya. Ya, jadi sebelum minggu depan sudah harus dikumpulkan ya. Mungkin ada
sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Boleh. Untuk kalimatnya itu dalam bentuk foto atau dalam bentuk poster atau infografis atau foto aja? Kamu nulis di kertas menggunakan pulpen atau pensil terserah. Nanti kalian foto terus dikumpulin di pagar gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?